Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risnawati Anggrani dengan NIM 12370300001. Di sini saya telah membuat simulasi klasifikasi machine learning untuk data fisika. Baik, program ini yaitu dari data bintang adalah sistem klasifikasi sederhana yang memanfaatkan data suhu dan luminositas bintang untuk menentukan kelas spektrumnya. Data dibaca dari Excel, kemudian dipisahkan menjadi fitur dan label sebelum dibagi menjadi data latih dan data uji. Fitur-fitur tersebut dinormalisasi agar model lebih stabil, lalu algoritma random forest digunakan untuk mempelajari pola hubungan antara parameter fisika bintang dengan kelas spektralnya. Setelah pelatihan, model diuji untuk melihat akurasinya. Dan ini untuk hasil confusion matrixnya dari klasifikasi bintang dengan random forest. Dan juga ini hasil visualisasi klasifikasi bintang berdasarkan suhu dan luminositas. Pada kode pemrograman selanjutnya yaitu di fase material. Pada program selanjutnya yaitu fase material, yaitu sebuah sistem sederhana untuk memprediksi fase material. Suatu zat berada dalam keadaan padat, cair, atau gas. Berdasarkan 3 parameter utama, suhu, tekanan, dan volume. Dari data file Excel dibaca. Kemudian label fase material dikonversi menjadi angka supaya bisa diproses oleh model machine learning. Setelah itu, data dibagi menjadi data latih dan data uji. Lalu model random forest digunakan untuk mempelajari pola hubungan antara ketiga variabel fisik tersebut dengan fase materialnya. Lanjut di run. Dan ini untuk hasilnya. Ini hasil matriksnya menunjukkan bahwa model berhasil mengenali semua fase material dengan benar. Setiap kelas cair, gas, dan padat memiliki satu data uji dan semuanya diprediksi tepat oleh model. Terlihat dari nilai 1 yang berada tepat di diagonal. Tidak ada kesalahan prediksi antar kelas karena semua kotak di luar diagonal bernilai 0. Hasil ini menandakan bahwa model random forest mampu memisahkan ketiga fase material dengan sangat baik untuk dataset yang digunakan. Dan juga ada grafik 3D ini memperlihatkan setiap fase material padat, cair, dan gas tersebar menurut 3 variabel fisik, suhu, tekanan, dan volume. Setiap titik mewakili satu data dan warnanya menunjukkan kelas fase material. Polanya terlihat jelas. Titik gas cenderung berada di area volume besar, cair berada di tengah, sedangkan padat muncul pada volume kecil. Visualisasi ini membantu menunjukkan bahwa ketiga fase memiliki pemisahan karakteristik yang cukup rapi di ruang 3D, sehingga model dapat membedakan fase yang mudah. Lanjut pada data gelombang gravitasi, program ini bekerja dan melatih model KNN agar bisa mengklasifikasikan jenis gelombang dengan benar. Pertama, gelombang membaca data dari Excel, lalu merapikan nilai numerik yang masih memakai koma agar bisa dihitung. Setelah itu, kategori gelombang yang tadinya berupa teks diubah menjadi angka supaya bisa dipahami oleh model. Data kemudian dinormalisasi
Setiap fitur, amplitudo, frekuensi, dan fase punya skala yang seimbang. Dengan data yang sudah rapi, program mulai menguji beberapa nilai K untuk melihat mana yang paling akurat. Hasilnya divisualisasikan dalam grafik sehingga mudah terlihat pola naik turunnya akurasi. Lanjut Iran. Dan ini untuk hasilnya. Lalu ini grafiknya menunjukkan bahwa akurasi KNN tertinggi ada pada K sama dengan 1-3 sekitar 0,73, lalu turun drastis pada K sama dengan 4-5 sekitar 0,33. Ini berarti K kecil lebih optimal dan K sama dengan 1 dipilih sebagai nilai terbaik. Dan ini untuk matriksnya menunjukkan bahwa model berhasil mengklasifikasikan semua data dengan benar. Kelas penggabungan bintang neutron diprediksi benar 1 kali. Penggabungan lubang hitam juga benar 1 kali, dan supernova benar 2 kali. Tidak ada kesalahan prediksi, semua nilai off diagonal sama dengan 0. Sehingga model bekerja sangat baik pada data uji yang digunakan. Lalu pada data partikel, program ini mendeteksi partikel yang dianggap janggal menggunakan isolasi Forest. Data partikel dibaca dari Excel, lalu model dilatih untuk mencari titik yang tidak mengikuti pola mayoritas. Prediksi model kemudian dibandingkan dengan label asli untuk melihat akurasinya. Hasilnya divisualisasikan lewat grafik. Lanjut kira. Dan ini untuk hasilnya. Dan ini hasil grafiknya menunjukkan hasil deteksi anomali partikel dengan isolasi Forest. Titik biru adalah data normal, sedangkan silang adalah anomali. Anomali tampak karena nilai PT atau impuls masanya berada jauh dari pola titik normal, sehingga mudah terpisah dari kelompok utama. Dan ini hasil grafiknya menunjukkan nilai anomali skor untuk setiap sampel, dimana semakin rendah skornya berarti semakin anomali. Titik di awal grafik memiliki skor negatif yang paling rendah sehingga dianggap paling tidak normal. Nilai skor kemudian naik bertahap, menandakan sampel-sampel berikutnya semakin mendekati kategori normal. Grafik ini membantu melihat urutan tingkat keanehan tiap data berdasarkan model. Lalu selanjutnya pada data dark matter, di sini kode pemrogramannya membaca data, melatih model, lalu menguji hasilnya. Program mengambil data dari file CSV dan memisahkan mana kolom yang menjadi fitur serta mana yang menjadi label. Setelah itu, model SPM dilatih menggunakan data tersebut untuk menemukan pola dan menentukan garis pemisah terbaik antar kelas. Terus langkah terakhir menguji performa model menggunakan data uji untuk melihat seberapa akurat prediksi yang dihasilkan. Lanjut Iran. Dan ini untuk hasilnya. Lalu di sini grafik menunjukkan perubahan nilai beberapa parameter partikel pada tiap indeks data. Nilai energi, PT, dan massa berfluktuasi naik turun dengan pola mirip. Sedangkan sudut theta dan pi
berada di delay kecil dan berubah lebih halus. Secara umum, grafik memperlihatkan variasi karakteristik partikel dari satu data ke data lainnya. Baik, pada kode pemrograman ini membaca data partikel dari Excel, mengambil fitur-fitur fisika penting, lalu menjalankan commands untuk membentuk dua klaster tanpa melihat label aslinya. Label asli tetap di encode supaya nanti bisa dibandingkan. Setelah klaster selesai, hasilnya dicek lewat confusion matrix untuk melihat sejauh mana pola model sesuai dengan kenyataan. Dan ini untuk hasilnya. Lalu untuk kode pemrograman pada klasifikasi objek astronomi, model ini menggunakan data simulasi tabrakan elektron dari CERN yang berisi parameter energi dan momentum dua partikel. Data tersebut diproses dengan pembersihan dan normalisasi sebelum dibagi menjadi data pelatihan dan pengujian. Algoritma random forest regressor kemudian digunakan untuk mempelajari hubungan antara fitur-fitur fisika dan nilai massa hasil tabrakan. Setelah model dilatih, kinerjanya diukur dengan mean squared error, mean absolute error, dan R kuadrat. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana data eksperimental fisika energi tinggi dapat diprediksi menggunakan machine learning, sekaligus memvalidasi pola interaksi partikel bisa direkonstruksi secara komputasional. Dan ini juga hasilnya. Dan ini untuk hasil grafiknya. Program ini adalah rangkaian analisis sederhana yang membaca data simulasi tabrakan elektron dalam bentuk CSV, kemudian mengolah menjadi data frame untuk diproses lebih lanjut. Setelah datanya masuk, langkah berikutnya mencakup normalisasi, reduksi dimensi, dan pendeteksian outlier. Fungsinya mirip alat penyaring, mengambil kumpulan